Ahmad Khosinuddin Dedengkot HTI yang merupakan adalah orang-orang HTI pembenci Pak Joko Widodo menghina Wakil Presiden Gibran di mana menghabiskan dana triliunan sampai 90 triliun rupiah, namun demikian menghasilkan pemimpin hanya tukang bagi susu gratis. Aduh, begitu sangat menghina kepada Mas Gibran. Inilah mulut comberan daripada Ahmad Khosinuddin yang sok pintar dan ya sok kegantengan orangnya ini. Kita dengarkan ya pernyataannya. Hari ini saya ingin mulai dari sisi refleksi setahun, yakni tahun 2024. Kalau kita mau simpulkan, walaupun banyak peristiwa lain di tahun 2024 ini, tapi kita bisa simpulkan tahun 2024 itu yang paling kontras itu adalah kita bisa sebut sebagai tahun politik. Karena di 2024 itu ada gawe nasional, ya ini pemilu dan pilpres yang sudah kita laksanakan, bahkan disusul dengan pilkada secara langsung untuk pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota yang belum lama ini juga sudah selesai. Yang kalau kita perhatikan dengan anggaran hingga 93 triliun rupiah, ternyata gawe politik nasional khususnya pilpres dengan biaya yang mahal. Pemilu pilpres itu ada 93 triliun, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu sendiri 43,7 triliun. Ternyata anggaran negara yang diambil dari pajak rakyat dengan angka 43,7 triliun itu, menurut sejumlah kalangan atau saya kutip netizen itu, proses pilpres kita hanya menghasilkan kelas pemimpin pembagi susu keliling gitu ya. Ya, sangat menghina sekali pernyataan daripada Ahmad Khosinuddin, pentulan HTI ini yang begitu ingin menjadikan negara Islam ya. Namanya HTI memang seperti itu. Dan pada kenyataannya warga masyarakat ya berbahagialah dengan mendapatkan wakil presiden Gibran. Kita oke, Mas Gibran sering bagi-bagi susu untuk masyarakat dan gratis. Dan inilah pemandangan ataupun video di mana Mas Gibran membagi-bagikan susu gratis buat anak-anak Indonesia. Hal inilah yang dikritik oleh Khosinuddin, di mana katanya menghabiskan 95 triliun 93 maksud saya ya. Seperti disampaikan oleh Khosinuddin, menghabiskan dana 93 triliun rupiah hanya mendapatkan pemimpin pembagi susu keliling. Demikian kata Khosinuddin ya. Sungguh suatu hinaan yang sangat menghina sekali kepada wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Hoki seumur hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gibran. Kado ulang tahun terspesial. Kado buruknya mengungsi. Kado baiknya ketemu wakil presiden. Dapat 2 kado sekaligus. Dan terima kasih Indonesiaku. Terima kasih semuanya. Hati-hati yo, lawatana menyertaimu semua. Titip salam untuk Bapak Jokowi. Ini apa ini? Tukar boleh ya? Kamu nggak boleh minum ini ya? Ibunya jenengan Bu? Jenengan ya Bu? Ya tinggi. Ini nih, tak kasih 2. Nih, 2. Maaf ya, tak tukar ya. Tak kasih. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Gibran ganteng banget. Halo Bray, selamat pagi. Ada Gibran di sini. Aku ada di sini. Oke. Gibran. Tolong kaki saya sakit.
Gibran. Pak Gibran. Ahmad Khozinuddin juga menfitnah kepada Aguan, begitu ya. Stop terjebak fitnah Khozinuddin dan propaganda HTI. Dedengkot HTI sebut Pak Aguan makin terpojok tuduh PIK 2 proyek ilegal. Ini adalah merupakan fitnahan keji bagi Pak Aguan, dan kita dengarkan kabarnya. Khozinuddin Dedengkot HTI lagi-lagi melontarkan fitnah murahan soal PIK 2. Mari kita bongkar kejahatannya. Pertama, dia menyebut PIK 2 menyerobot tanah dan fasilitas negara. Faktanya, PIK 2 sudah ada sejak 2011 dengan izin sah dari pemerintah daerah. Kawasan PSN PIK 2 yang difitnahnya baru ditetapkan Maret 2024 untuk tujuan pariwisata. Dua kawasan ini jelas berbeda. Kedua, Khozinuddin Dedengkot halusinasi ya, ternyata Ahmad Khozinuddin juga mengambil data dari Tempo, dan Tempo sudah kita ketahui bersama sering bikin hoak ya. Halusinasi akut Ahmad Khozinuddin tentang hak jawab Aguan di Tempo. Ahmad Khozinuddin, pentolan HTI, kembali memperlihatkan sikap tak rasional dalam menanggapi hak jawab yang digunakan oleh Aguan. Taktik licik ini bukanlah hal baru. Khozinuddin secara terang-terangan memutarbalikkan fakta, menciptakan tuduhan palsu, dan memprovokasi masyarakat agar terpecah belah. Tujuannya jelas, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memecah persatuan bangsa. Propaganda semacam ini dapat berakibat serius bagi stabilitas nasional. Dengan pengaruhnya, Khozinuddin mencoba meracuni pikiran masyarakat, menyebarkan kebencian, dan memanfaatkan isu yang diangkat oleh majalah Tempo untuk menguatkan agenda radikalnya. Hal ini juga direspon tegas oleh konsultan hukum PIK 2, Mu'annas Alaidit. Menurutnya, terdapat kekeliruan penyajian kutipan dalam wawancara di media tersebut pada 8 Desember 2024 terkait respons Aguan berinvestasi di IKN. Mu'annas berpendapat bahwa kutipan tersebut tidak utuh dan keluar dari konteks yang sebenarnya. Penyajian informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang ingin merusak hubungan antara tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan. Jelas, sebagai dedengkot HTI, Khozinuddin punya dendam pribadi kepada Jokowi yang telah membubarkan organisasi mereka. Dia memanfaatkan setiap isu untuk merusak persatuan bangsa dan memaksakan ideologi khilafah yang sudah ditolak rakyat. Ya, itulah tadi pernyataan ataupun berita mengenai Ahmad Khozinuddin, si tompel dedengkot HTI yang dendam kepada Pak Jokowi dikarenakan telah membubarkan HTI. Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto, bukan Sugianto Kusumo. Jadi tadi saya ingin menyambung, jika ada tuntutan siapa harus dituntut, harus diproses hukum dalam kasus ini, tentu saja entitas oligarki properti, yakni PANI, perumahan di Pantai Indah Kapuk 2, yang saat ini dikelola oleh dua oligarki, dan dua-duanya harus bertanggung jawab karena mereka mendapatkan keuntungan dari bisnis properti yang lahannya meminjam kewenangan negara untuk lapak bisnis mereka. Siapa? Yang pertama tentu saja Sugianto Kusuma alias Aguan. Yang kedua siapa? Antoni Salim. Jadi Sugianto Kusumo, Aguan, dan Antoni Salim harus diproses hukum, bertanggung jawab karena telah merampas kedaulatan rakyat dalam proyek Pantai Indah Kapuk. Takbir! Dan mohon Bapak Prabowo, sebenarnya kasus Aguan ini udah ada yang pro justisia, ya, institusi Polri, Bareskrim udah tahu. Harusnya Aguan Alexander Kusuma ini udah jadi tersangka di kasus perampasan klien saya, namanya Supardi Kendi Budiarjo, yang videonya viral, yang tanahnya dirampas jadi perumahan elit, tapi dia justru dipenjara. Laporan sudah naik, sudah dikonfirmasi oleh jenderal-jenderal di Mabes Polri. Tanya lagi, pada zamannya Kabar Eskrim, ya Pak Aridono, tanya Pak Aridono kalau tidak percaya, harusnya naik tersangka. Bahkan penyidikan di Polda yang tadinya tidak naik, terus diambil Bareskrim, ini sudah melanggar kode etik. Kenapa? Dalam proses penyelidikan perampasan tanah ini, harusnya
ya, pemilik perusahaan yang merampas ini, yakni Alexander Kusuma Halim selaku direkturnya dan Aguan selaku komisaris utama tidak diperiksa, dan itu menyebabkan penyidik melanggar kode etik. Jadi sekali lagi, setujukah kalau Aguan ini ditangkap dan dipenjara? Setujukah yang dapat keuntungan juga Antoni Salim ditangkap dan dipenjara? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.